Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa kammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini sakit. Insya-Allah. Koma di kari. Al-Fatihah bi shifa ya. Baik Mustafa. Allah yashfi sana wa yaqul sabana wa la adaban ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin. Al-Anfal terakhir bab zakat ya. Sedikit tambahan ya. Khatimatun fi masarifiz zakat. Ini zakat kita ini disalurkan kepada siapa? Ya, harus zakat kita ini disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Artinya apa? Kalau zakat kita serahkan kepada orang yang tidak berhak dan kita lalai dalam hal itu, maka masih dianggap belum mengeluarkan zakat. Jadi harus dipastikan, dan orang yang menerima juga harus melihat apakah dirinya itu mustahik atau tidak. Kalau dia mendapatkan ini apa zakat, ternyata dia tahu dirinya itu bukan orang yang mustahik berhak untuk mendapatkan zakat, maka wajib dikembalikan. Ya, nggak boleh main senang-senang aja. Anda dapatnya senang aja. Lihat kita orang yang berhak atau tidak. Beda halnya kalau kita nggak tahu bahwasanya itu adalah zakat. Tudfa'u zakatu ilal mawjudin minal asnaf ats-tsamaniyah. Disalurkan zakat itu kepada orang-orang yang ada dari golongan yang 8 al-madhkurah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Jadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ada 8 golongan yang nggak mesti semuanya ada, apalagi zaman sekarang nggak semuanya ada. Ya. Yang pertama apa? Al-fuqara, itu jamak daripada fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Di kelompok yang pertama yang berhak mendapatkan zakat al-fuqara, jamak daripada fakir. Fakirun fuqara, orang-orang fakir. Nah, definisinya apa? Siapa yang dianggap sebagai fakir dan berhak untuk mendapatkan zakat?
Fakir itu man la lahu wa la kasbah, jaga mawdi'an min kifayatihi kaman yahtaj lahu wa liman wajabat alaihi mu'natuhu bi asratin wa la yahsul min malihi aw kasbihi al-la'ibi. Jadi definisi daripada orang yang fakir secara gampangnya begini: orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan, atau memiliki harta tapi tidak mencukupinya, atau memiliki pekerjaan tapi pendapatannya tidak mencukupinya sekiranya yang dia butuhkan untuk dia, untuk orang-orang yang menjadi tanggungan dia, misalnya dalam sebulan, contoh aja ya, misal dalam sebulan, misal 1 juta misalnya, cuma yang dia dapati kurang dari setengahnya. Setengah dari 1 juta berapa dah? Gope 500 ya. Yang dia dapati kurang dari 500. Padahal kebutuhan dia dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia berapa? 1 juta. Cuma yang dia hasilkan, yang dia dapat kurang dari setengahnya. Cuma dapat 400, cuma dapat pas setengah, 300, kurang dari setengahnya. Nah, ini golongan namanya fakir namanya. Ya, golongan apa? Fakir. Nah, ini definisi nggak bisa kita tujukan kepada orang, ya. Jadi harus kepada diri masing-masing. Ini saya termasuk fakir atau miskin ya misalnya, atau tidak. Kalau tidak berarti tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama. Yang kedua, wal masakin. Masakin jamak miskin. Ya. Siapa itu orang miskin? Definisi sama mirip. Cuma perbedaannya, ya, penghasilan dia memiliki pekerjaan, ya, atau memiliki harta, nggak mencukupi baginya untuk dirinya, untuk orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Sekiranya yang dia butuhkan misal 1 juta dalam sebulan misalnya, cukup buat dia pas, ya. Cuma yang dihasilkannya kurang, tapi lebih dari setengahnya, lebih dari 500, dapatnya 700, 800, 900. Padahal kebutuhannya berapa tuh? 1 juta pas buat dia, buat orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Cuma dapatnya ini kurang masih, tapi lebih dari setengahnya, 200, 800. Maka ini orang dikelompokkan sebagai miskin, namanya masakin. Berhak juga mendapatkan zakat. Yang paling ada ya yang zakat ini aja udah. Ya. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Atau dikenal dengan amil zakat. Amil zakat. Nah, cuma amil zakat ini seperti apa sih? Apakah kepanitiaan masjid, mushola itu termasuk amil? Nah, makanya di sini kita baca definisinya. Siapa itu yang dikatakan amil yang berhak untuk mendapatkan zakat? Karena amil ini walaupun orang yang mampu, bahkan walaupun orang kaya, selagi dia itu termasuk amil yang memenuhi syarat, berhak juga untuk mendapatkan zakat. Jadi amil itu man ista'mala al-imam, orang yang dipekerjakan oleh imam. Imam di sini pemimpin ya. Dipekerjakan oleh pemimpin imam di akhdhiz zakawat min arbabiha, untuk mengambilkan harta zakat dari orang-orang yang wajib zakat. Wasarfiha ila mustahiqiha, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak. Itu namanya amil, yang diangkat oleh pemimpin dalam satu tempat atau daerah untuk ditugaskan mengambil zakat kepada orang-orang yang wajib zakat, kemudian menyalurkan kepada orang-orang yang berhak, dan dengan syarat tidak menerima upah gaji. Tidak menerima apa? Upah atau gaji. Nah, kalau masuk definisi ini, maka dia termasuk orang yang berhak atau boleh menerima daripada zakat. Meskipun wa in kana ghaniyan, meskipun orang kaya dia. Meskipun orang kaya, asal masuk definisi ini, maka berhak mendapatkan dari harta zakat. Jadi ambil sini siapa? Orang yang diangkat oleh imam. Nah, imam di sini apa ini? Ya, imam pemimpin presiden, atau wakil-wakilnya dari gubernur, atau wakil-wakilnya sampai ke bawah di situ. Nah, diangkat. Jadi resmi. Itu namanya apa? Amil.
Kalau buatan-buatan bentukan-bentukan kita kayak musola atau masjid itu kan nggak diangkat oleh imam, cuma rapat pribadi. Ini ulama kita menganggap bukan ambil karena nggak masuk daripada definisi. Jadi hati-hati kalau bentukan kepanitiaan musola masjid yang nggak diangkat oleh pemimpin, maka cuma sekedar sebagai melayani saja, tidak sebagai dianggap menjadi ambil yang memenuhi syarat. Ya, artinya apa? Hanya membantu saja. Kalau dia misalnya orang yang bukan fakir, bukan miskin, ya jangan mengambil atas nama ambil, karena tidak termasuk di situ. Ya, jangan mengambil atas nama kecuali dia fakir atau miskin, berhaknya mendapatkannya atas nama fakir atau miskin, bukan atas nama ambil, karena bukan berhak. Nah, itu sebagai bentuk kehati-hatian begitu. Apalagi zakat yang biasa. Berapa duit paling ya? Jaga. Jangan sampai kita termasuk mampu misalnya, dan kita ini di sini melayani misalnya, ya ambil pembentukan yang bukan diangkat dari imam. Ini definisi nggak masuk ini, ya nggak masuk dengan definisi yang tadi kita sebutkan. Walaupun juga nggak dapat upah, makanya sifatnya musa'adah, hanya membantu saja. Ta'awun, menolong aja di situ. Pahalanya besar luar biasa. Itu yang ketiga yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi jelas ya, ambil di sini ya. Ada orang yang diangkat oleh imam atau naibnya atau wakilnya imam terus ke bawah dan ditugaskan untuk mengambil harta zakat bagi orang-orang yang wajib zakat dan menyalurkan kepada yang berhak. Dengan catatan ini ambil kagak menerima gaji upah. Kalau bentukan-bentukan pemerintah kayak basis namanya ya dan lain sebagainya, ambil betul. Nah, cuma dia dapat gaji di situ, juga nggak berhak untuk mendapat dari harta zakat. Yang keempat, wal mu'allaf qulubuhum, yang berhak untuk mendapatkan zakat mu'allaf qulubuhum, ai du'afa'un niyyah fil Islam. Ya. Kalau kita orang mu'allaf qulubuhum, ya anggapannya orang yang baru masuk Islam gitu ya. Mu'allaf namanya orang yang baru masuk Islam. Nah, karena masih lemah imannya, Islamnya masih lemah, baru kenal Islam begitu. Ya, walaupun hakikatnya kebanyakannya kalau yang benar-benar tertarik dengan Islam, masuknya benar-benar bukan karena embel-embel yang lain. Biasanya imannya kuat tuh. Ya, biasanya imannya kuat. Nah, ini yang mu'allaf qulubuhum, yang masih lemah-lemah imannya, nah, ini juga berhak untuk mendapatkan dari harta zakat. Apa orang baru masuk Islam, ya lebih-lebih keadaannya misalnya. Karena orang kalau pegang duit lebih tenang, betul. Benar nggak? Ya benar aja ya. Orang kalau pegang duit tenang gitu ya. Makanya Nabi bilang, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran kata Nabi. Nah, kita buktikan berapa banyak saudara kita naudzubillah yang ada gara-gara hanya mungkin sembako, mungkin uang seberapa keluar dari agama Islam. Ya, gara-gara apa? Dunia yang sedikit dijual agamanya untuk kepentingan dunia yang sedikit. Naudzubillah min dzalik. Benar, saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Ya, bisa kufur, agamanya ditanggalkan sama dia, bisa juga maknanya kufur nikmat, mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, itu diantara mu'allaf qulubuhum. Jadi orang yang baru masuk ke dalam Islam. Mu'allaf qulubuhum ini ada banyak, ya, itu diantaranya. Di antaranya juga wal asraf fi qaumihim al-mutawadda' bi i'ta'ihim islamu amsalihim. Dianggap mu'allaf qulubuhum juga al-asraf fi qaumihim. Jadi ada satu pemimpin pada satu kaum. Dengan kalau kita hadiahkan pemimpin tersebut, maka pengikutnya akan masuk Islam. Maka pengikutnya akan masuk Islam. Itu diantara masuk kelompok mu'allaf qulubuhum. Dan kalau kita beri kepada mereka hadiah kepada pemimpinnya, maka pengikutnya pada ngikutin ya, tertarik kepada Islam. Nah, ini juga nggak apa-apa, diserahkan zakat kepada mereka. Itu termasuk bagian mu'allaf qulubuhum. Kemudian yang kelima,
yang berhak untuk mendapatkan zakat warikab. Warikab udah gak ada. Umul mukatabun kitabatan sahihah. Budak. Namanya budak mukatab. Nah, budak mukatab sekedar pengetahuan saja. Jadi budak ini ada macam-macam. Ya. Ada budak mukatab, ada budak muba'ad. Muba'ad ini sebagian budak, sebagian kakak. Ya. Jadi 50-50 itu ya. 50% budak, 50% bukan budak. Ini namanya muba'ad. Ada mukatab. Kalau budak mukatab yang katabahu sayyiduhu kitabatan sahihah, yang sayyidnya, yang tuannya membuat perjanjian kepadanya dengan perjanjian yang sahih, dengan mengatakan kalau kamu memberikan saya uang sekian maka kamu bebas. Nah, makanya di budak mukatab kerja segala macam ngumpulin duit buat untuk membebaskan dirinya dia. Nah, ini dalam Islam dibantu nih, dikasih dari harta zakat. Tujuannya apa? Biar cepet, biar merdeka. Namanya budak apa? Mukatab. Ada banyak macam jenisnya. Budak sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada, alhamdulillah. Udah merdeka semuanya. Ya. Kemudian yang keenam, yang berhak untuk mendapatkan zakat wal gharim, orang yang kelilit hutang. Wal gharim, orang yang kelilit hutang. Ini banyak dari manis tadana di ghairi maksiyah. Orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Dia berhutang buat kehidupan keluarganya, memang keadaan luar biasa sehingga hutang dia. Hutang sana sini dia. Ini kalau misalnya betul bisa dia mengajukan dalam pemerintahan Islam. Saya kelilit hutangnya buat kehidupan keluarga saya segala macam, memang keadaan diteliti, diperiksa benar, dikasih dari zakat. Kalau sekarang susah ya, gimana nih, banyak yang ngadu urusan sekampung dan kurang. Nah, ini namanya gharib. Nah, dengan syarat berhutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Atau walistadana li islahi baina fi'atin. Orang yang berhutang tujuannya untuk mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai. Ini ada kampung sini, kampung sini perang mulu nih. Perang, wah susah udah. Tiap tahun perang mulu, kan repot begitu ya. Banyak dirugikan, alhamdulillah billahi. Perang mulu nih. Ini ada satu tokoh nih, pengen mendamaikan nih, gimana caranya nih ya. Ini dua kelompok ini perang mulu biar damai, enak jadinya. Gimana? Dia mau damai nih. Ya pemimpinnya diundang-undangin betul. Nah ini kan mesti pakai dana juga. Ada jamuan segala macam dia biar dibaik-baikin dah. Tujuannya apa? Biar dua kelompok menjadi damai. Butuh biaya. Ya kalau omongan doang nggak bisa juga jalan. Segala macam dikumpulkan. Ini nggak ada, duit segala dipinjem sama dia. Utang dengan tujuan apa? Mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Tujuannya bagus. Nah, maka dia juga nanti berhak mendapatkan daripada zakat. Atau manistadana, orang yang berhutang dibinain masjid untuk membangun masjid, sama juga begitu. Bangun masjid tempat ibadah. Nah, masjid di kampung kadang-kadang nggak beres-beres bertahun-tahun dia. Padahal tong udah jalanan mulu tuh ya, sama saringan. Ya, padahal masjid musola kan punya rame-rame. Nah, seharusnya kita berusaha ya untuk menghidupkan tempat ibadah, ya tempat ibadah. Nah, kita punya andil dalam menginfakkan harta kita ke musola, ke masjid, pahala besar. Orang ibadah di situ tenang, nyaman, kita dapat pahala. Ini kan luar biasa, amal jariah yang luar biasa. Jadi masjid musola punya rame-rame. Seharusnya dalam pembangunan mesti cepat. Ya, kalau sadar umat Islam akan itu semua cepat udah. Nah kita bangun rumahnya cepat banget betul. Bangun rumah sini cepat, tiga segala macam nggak lama cepat. Nah, ini ada kesadaran umat Islam karena gotong royong bersama-sama cepat. Ada orang dia hutang-hutang dah. Ya, karena di kampung ini masjid tahun-tahun udah jadi ya. Gini-gini juga repot akhirnya. Orang yang sholat jadi kesian, terbengkalai segala macam. Akhirnya dia utang dah. Utang biar beresin bangunan masjid atau musola, tempat ibadah yang ada di kampungnya. Bela-belain utang. Ya. Nah ini juga nanti berhak untuk mendapatkan zakat. Utangnya uli aslah untuk memperbaiki atau dibinain masjid, pembangunan daripada masjid. Nah, itu al-gharib. Kemudian yang keberapa itu? Yang ketujuh, yang berhak untuk mendapatkan zakat wabnus sabil wa huwal musafir.
Ibnu Sabil, ya Ibnu Sabil, sabilillah, ya, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dulu. Wahum al-guzah al-mutatawwi'un. Jadi yang dimaksud dengan fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah di sini, ya, al-guzah, orang-orang yang berperang, al-mutatawwi'ah, yang berperang yang sukarela, nggak mendapatkan gaji dari perangnya. Perang menghadap orang kafir, ya, perang pakai senjata segala macam dan nggak mendapatkan gaji, sukarela dia, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu juga berhak mendapatkan daripada zakat. Jadi makna dalam ayat wa fi sabilillah, dan yang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, maksudnya al-guzah, orang-orang yang berperang. Nah, memang ada sebagian ulama yang memaknai fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah mutlak, apa saja, nggak mesti berperang. Berjuang di jalan Allah apa saja, termasuk guru-guru ngaji misalnya, guru-guru senian, apalagi itu misalnya, itu termasuk fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini sebagian pendapat, tapi al-mu'tamad, pendapat yang terkuat dari para ulama, makna fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah di sini maksudnya yang berperang dengan senjata menghadap orang kafir dan tidak mendapatkan gaji dari perangnya dia itu. Kalau tentara negara dapat gaji, maka nggak berhak untuk mendapatkan daripada zakat, walaupun perangnya menghadap orang kafir. Ada situ. Tapi ada juga sebagian ulama yang memaknai fisabilillah di sini umum. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maknanya umum, siapapun. Nah, makanya ada yang masukkan umum di sini ya termasuk, nggak mesti orang yang berperang, ngaji segala macam. Nah, tapi itu sebagian mikir saja. Tapi banyak dipraktekkan di situ. Masalah di kampung-kampung banyak begitu. Ya. Nah, di sini tergantung guru ngajinya tuh. Boleh nggak? Kadang-kadang orang ngasih zakatnya guru ngaji. Karena begitu ya. Guru ngajinya orang mampu deh. Nah, cuma kalau dia memaknai fisabilillah di jalan Allah mutlak termasuk ini, ya termasuk menjadi masalah. Tapi kalau dia memaknai, oh yang dimaksud dengan fisabilillah orang yang berjuang dengan senjata di jalan Allah, maka dia tidak termasuk. Nah, ini tergantung ulamanya dia di situ. Pilih yang mana? Karena ada dua pendapat di sini. Tapi pendapat yang terkuat, yang lebih diunggulkan, yang banyak dipilih oleh para ulama, fisabilillah di sini orang yang berjuang di jalan Allah, berperang maksudnya, berperang. Kemudian wablis sabil yang ke-8 yang berhak mendapatkan zakat, ibnu sabil ay al-musafir. Musafir, orang yang sedang melakukan safar dalam satu perjalanan, kehabisan ongkos segala macam. Nah ini kalau dalam pemerintahan Islam ada harta zakat dikasih apa? Atau mungkin misalnya ada mampir musafir kemari, kehabisan ongkos. Kadang-kadang dia ke masjid, ke musola, ngetem di situ ya, ngomong-ngomongan, ngobrol-ngobrol sama pengurus, bilang saya kehabisan ongkos segala macam. Tujuannya misalnya kemana, udah habis, nggak ada. Boleh tuh, kalau ada harta zakat di situ diberikan kepada musafir tersebut untuk menyampaikan dia ke tempat tujuannya. Ini 8 tersebut namanya al-asnaf al-thamaniyah, golongan yang 8 yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, cuma ulama bilang zaman sekarang hampir nggak semuanya ada. Ya paling ada fakir, miskin ada. Amil yang memenuhi syarat. Orang yang berhutang ribut juga urusan tadi ya. Hutang segala macamnya. Makanya ini ada pengaturannya dalam syariat agama Islam. Tapi kalau misalnya benar-benar kenyataannya demikian, kita tahu ini al-gharib di sini, meskipun orang yang ada dikatakan, tapi dia berhutang untuk kebaikan bukan kemaksiatan, tadi itu untuk mendamaikan dua kelompok yang berperang atau pembangunan masjid, pembangunan maslahat umum, bahkan jembatan di kampungnya jalanan hancur nih, banyak orang yang jeblos mulu ya, jatuh naik motor, naik sepeda jatuh segala macam, repot. Nungguin dana pemerintah nggak mungkin, masyarakat nggak berpatungan. Ada orang masya Allah dia bela-belain sampai ngutang-ngutang untuk memperbaiki maslahat umum, pahala besar dia.
Nah, ini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Cuma kan yang model ini susah juga ya, susah. Kemudian wa syartu kulli min hadhihi asnaf, dan syarat setiap dari kelompok yang 8 ini adalah yang pertama orang yang merdeka, al-Islam orang Islam, ya orang Islam. Kalau orang kafir gimana? Kalau orang kafir bisa dapat dibilang fi mahilla fi man siwa as-sa'i min anwa'il amil fayajuz ayakuna kafiran. Kalau amil yang diangkat sama imam, ya bukan Islam dia, tapi ditugaskan untuk apa? Untuk mengambil zakat kepada orang-orang yang wajib zakat dan menyalurkannya. Kalau imam yang mengangkat dan nggak mendapatkan gaji, berhak dapat daripada zakat. Wah, ini itu pengecualian di sini ya. Cuma kagak ada amilnya, kagak ada. Wa alla yakuna hashimiyan wala muttalibiyan. Nah, juga yang nggak berhak mendapatkan zakat syaratnya bukan dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Zuriyah nggak dapat daripada zakat. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda tentang zakat, hadhihi awsafun nas la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Kata Rasulullah, ini zakat adalah kotoran manusia, tidak halal buat Nabi, juga tidak halal buat keluarga Nabi. Makanya mereka Bani Hashim wal Muttalib ini gak berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dengan hadis tadi itu Nabi katakan tidak halal buat Nabi dan tidak halal buat keluarga Nabi. Yang kedua ada riwayat mencukupi untuk mereka khumsul khumus, seperlimanya seperlima atau 4% dari ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Dulu harta rampasan perang ini keluarga Nabi dapat seperempatnya, 4%-nya. 4% dari ghanimah dibagikan untuk keluarga Nabi. Jadi setiap dapat ghanimah, harta rampasan perang ini dibagikan kepada mereka, dan bagian keluarga Nabi dapat 4%. Jadi dengan dua dalil ini, hadis Nabi yang tadi, zakat tidak halal buat Nabi dan tidak halal buat keluarga Nabi. Yang kedua kata Rasulullah, yang 4% ini khumsul khumus mencukupi untuk mereka. Lalu di zaman-zaman sekarang yang ghanimah udah nggak dapat, yang ghanimah harta rampasan udah nggak ada, kan begitu? Udah nggak ada, yang 4% udah terhalang mereka. Apakah berhak keluarga Nabi untuk mendapatkan daripada zakat? Nah, di sini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tetap, karena hadis yang pertama masih ada tuh, tidak halal buat Nabi dan tidak halal buat keluarga Nabi. Tapi ulama mengatakan ya kan ada dua itu. Kalau misalnya salah satunya tidak ada sekarang, maka sebagian ulama menyatakan boleh dari keluarga Nabi untuk mereka menerima daripada zakat dengan catatan termasuk golongan yang 8 tadi, fakir atau miskin. Itu sebagian ulama. Makanya disebutkan di sini wa yajiz tagliduhum fi amal nafsi dan iftah. Sekarang dikatakan apa? Na'am jawaza katsirun minal ulama, memperbolehkan banyak dari para ulama daf'aha li Bani Hashim wal Muttalib, memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Muttalib. Idh muni'u min khumsil khumus, karena mereka sudah nggak dapat lagi dari yang 4% dari ghanimah. Cuma ini untuk amal pribadi aja. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau misalnya kita ingin mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada zuriyah Nabi, bilang ini zakat saya, ya mau terima gak antum? Karena mungkin aja di antara mereka ada yang warok, tetap masih kagak mau menerima daripada zakat. Jadi sebaiknya digambarkan terlebih dahulu. Itu. Kemudian zakat ini pendapat al-mu'tamad yang terkuat dari golongan yang 8 mesti kita berikan secara keseluruhan. Misalnya ada nih, ternyata ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharib misalnya. Ini wajib nih harta zakat kita serahkan kepada seluruhnya. Repot gak begitu? Repot ya. Kalau misalnya zakatnya cuma berapa? 300.000 misalnya, orangnya kebanyakan, sarang goceng urusan. Ya, dalam artian nggak boleh kurang dalam setiap sinfin
Dalam setiap golongan 3 orang nggak boleh kurang. Begitu tuh, repot. Coba di sini, wa afta ibnu Ujail wal asbahi wa dhahaba ilaihi aktsarul mutaakhirin bi jawaz al-ikhtisar ala sinfin wahid. Coba untuk Imam Ibnu Ujail wal asbahi dan banyak pendapat aksarul mutaakhirin, kebanyakan ulama-ulama mutaakhir yang mereka berfatwa boleh memberikan zakat kita kepada satu golongan saja. Bahkan ada pendapat walaupun hanya 1 orang nggak apa-apa. Nah ini pendapat yang diamalkan sekarang. Karena untuk menyeluruh repot, sulit di situ. Ya, nah ini. Ya, jadi nggak apa-apa, zakat kita serahkan kepada 1 orang misalnya. Ada fulan bin fulan, zakat perdagangannya misalnya 20 juta. Ya, ada satu keluarganya atau tetangganya fakir atau miskin. Keluarganya yang tidak wajib dia nafkahkan ya. Kalau yang wajib dia nafkahkan nggak boleh diberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahkan. Suami ngasih zakat kepada bininya, ya nggak boleh. Karena bininya orang yang wajib dia nafkahkan. Jadi yang boleh diserahkan zakat fakir atau miskin yang tidak wajib untuk kita nafkahkan. Ya kerabat kita yang jauh misalnya atau tetangga kita fakir. Ini zakatnya 20 juta, langsung kasih dia semuanya. Ya nggak apa-apa. Itu pendapat nggak apa-apa. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya begitu, biar dijadikan modal sama orang yang tadi. Kita lihat keahlian dia. Ini orangnya benar bisa kerjanya bagus, cuma keahliannya ada, cuma nggak ada modal. Fakir atau miskin. Ada orang fulan zakatnya berapa? 25 juta. Asal kasih dia langsung semuanya tuh. Biar dia usaha modal. Wah insya Allah tahun akan datang kagak mustahik tapi muzaki. Jadi orang yang wajib zakat. Ini diantara penggempesan begitu. Karena kalau 25 juta dibagi sekampung, ya fakir miskin, sarang 50.000 ya sehari habis. Fakir lagi dari situ. Cuma sekedar aja tasbih menghibur sebentar. Sehingga ada sebagian ulama yang menyarankan begitu. Lebih-lebih yang dekat sama kita, al-aqrab misalnya kita, ya ponakan misal segala macam, yang dekat tetangga, orang baik, orang soleh kita lihat ya, orang rapi, orang soleh, dia bisa nggak ada keahlian, cuma modal nggak ada zakat, diserahkan zakat kita 22 juta misalnya, diam-diam aja ya, ngomong orang, ya, entah orang pada datang gitu, ya, nah ini biar usaha dia segala macam. Jadi dia bisa usaha, wah insya Allah besok nggak mustahik lagi tapi muzaki. Jadi penggempesan begitu. Ya kalau sekarang 50.000 ya saya lebih paket lagi mbak dia, ya. Habis bapak. Nah, kemudian ada iftah juga wa yajuz naqluha wa daf'uha ila shakhsin wahid. Wa yajuz taglidha ula fi dzalik. Jadi boleh tuh. Bahkan memindahkan zakat nggak jadi masalah. Nah, memindahkan zakat ke tempat lain nggak jadi masalah. Cuma yang paling afdal orang-orang yang terdekat aja, ya, zakat. Karena orang-orang yang tahu keadaan kita, orang yang dekat sama kita, ya, lingkungan kita. Kadang-kadang orang yang memberikan zakatnya kepada yang jauh-jauh misalnya. Karena orang-orang fakir yang sekitarnya tahu dia ngincer nih, orang kan nggak salah zakat, orang dia. Kan begitu, padahal udah keluarin zakat, karena jauh jadi fitnah. Nah, kemudian ada perbedaan antara zakat dengan sedekah. Kalau sedekah yang paling afdal secara khufyah, sembunyi-sembunyi, itu sedekah yang paling afdal. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Shalatul sir tudfi ghadabar rabb." Sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain itu makna hadis, perbandingan antara sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan sedekah secara terang-terangan ini bandingannya 70 kali lipat kata Rasulullah. Jadi pahalanya lebih besar sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tidak zakat kecuali zakat. Kalau zakat dianjurkan jangan diam-diam, nggak apa-apa orang tahu nggak jadi masalah. Karena biar menghindarkan fitnah di situ. Ya kalau misalnya ini diam-diam orang sangka yang tangga-tangga itu ya nggak dapat, dia nggak keluar zakat, orang kacau nih gitu ya. Padahal udah kasih zakat, begitu. Jadi kalau zakat nggak jadi masalah.
Atau sedekah pun ada kalanya, memang ada kalanya dianjurkan secara terang-terangan. Ada kalanya. Ya, kapan itu? Nah, kalau dijadikan sebagai contoh dan diharapkan yang lain bakal mengikuti dia. Kadang-kadang, ayo kita di orang ada maulid nih, suami orang segala macam ya. Nah, yang luar ini. Tujuannya apa? Pertama, biar yang lain pada ngikutin mancing yang lain biar ikut juga andil di situ. Nah, ini secara terang-terangan nggak jadi masalah di situ. Ya, nah, dengan catatan apa? Terbebas dari sifat ri. Ya, kalau masih terganggu ria dalam hatinya, tetap yang afdal secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini nih kitab yang kita baca, kitab Safinatun Najah. Asal kitabnya sampai ini aja, sampai kitab zakat. Ya, akhir ma syarahnahu min kitab Safinatun Najah al-Alama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami nafa'anallah bihi amin. Ini sampai kitab zakat. Nah, cuma oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau meneruskan, ditambahkan sama beliau Kitabus Shaum, kitab yang menerangkan tentang puasa dan haji. Karena pentingnya dua bab ini yang juga penting bagi kita, puasa dan haji, itu tambahan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi asalnya kitab Safinah itu yang ditulis Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami itu hanya sampai kitab zakat saja, selesai di kita. Nah, cuma ada tambahan tadi itu. Sama Imam Nawawi Al-Bantani tambahin kitab Shaum sama kitabul Haji. Pembahasan tentang puasa dan pembahasan tentang haji. Insyaallah kita akan bahas juga nanti insyaallah. Allahu a'lam. Sebelumnya pertanyaan follow. Nah, ini si miskin nih boleh klarifikasi jangan sih. Iya. Kan kalau tak bilang tuh beras banyak banget tuh. Kita artis lagi tuh pertama gitu ya. Itu yang kita kerjain tuh. Yang kedua, boleh nggak urus masalah kita kasih zakat gitu dari beras yang mau pakai dapat? Iya tadi tuh. Nah, kita lihat kalau misalnya kita mendapatkan harta zakat, ya, kita lihat kita mustahik apa enggak. Nah, makanya definisi disemakan pada diri masing-masing. Ya, oh ternyata saya bukan mustahik, ya nggak boleh menerima zakat. Ya, karena zakat itu lil mustahikin, hanya untuk orang-orang yang berhak tadi itu. Nah, khusus bagi zakat fitr ini hanya fuqara dan masakin saja dan amil, selebihnya enggak. Kalau zakat harta yang 8 tadi. Kalau zakat fitrah, fakir dan miskin di situ. Terus yang ketiga, abdolnya kita terima duit karena orang jangan pakai duit ya. Abdolnya kita bikin beras, sampai bagi duitnya pakai miskin. Iya. Nah ini panjang lagi di sini. Iya. Kalau zakat fitrah ini, ya madhab Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu harus bikutil balad, harus dengan makanan pokok negeri setempat. Harus dengan makanan pokok negeri setempat. Kalau sini kan gandum beras ini. Beras ya sama lah. Ya, enggak. Iya. Masih banyak. Itu madhab Syafi'i harus dengan apa? Kutul balad, makanan pokok negeri setempat. Selainnya enggak sah. Dalam Syafi'i. Tapi dalam madhab lain seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bil ghimah, enggak apa-apa dengan harga dibilang. Cuma harus perhatikan yang pengen taglid mengikuti pendapat madhab Hanafi boleh dengan uang. Nah, ini harus mengikuti toledor daripada madhabnya. Nggak boleh talfik. Talfik ini nyampur aduk. Jadi ukurannya pakai madhab Syafi'i, bayarnya pakai madhab Hanafi. 3 liter setengah. Berapa? 40.000 misalnya. Ya, nggak bisa. Kan dalam madhab Hanafi itu zakat fitrah bil mansus, dengan yang dinaskan. Nah, dengan apa? Kurma. Nah, kemudian bur gitu ya. Nah, ini harus boleh dengan uang ya boleh. Nah, cuma kurma dan timbangan dia itu dikatakan bahwasanya arba'atu amdad atau satu sa' ini setengah sa' sama satu sa' ini hampir 3,5 kilo di situ. Kalau kita kan 2,5 kilo itu. Jadi beda di situ. Dan harganya kalau misalnya kurma sekilo berapa sih? 50. Taruh 50.000 ya. Kalau 4 kilo 3 kilo berapa? 50. Nah, ente keluarinnya berapa? 50.000 ya kurang. Itu talfik namanya tuh. Talfik mencampur adukan madhab nggak boleh. Kayak begini cara. Talfik begini nih.
Ya, dalam mazhab Syafi'i bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya membatalkan wudu. Betul. Nah, dalam mazhab Malik bersentuhan dengan orang yang bukan mahram nggak batal wudu. Nggak batal wudu. Ya, nggak batal wudu. Illa bisyahwat, kecuali menyentuh dengan syahwat batal baru. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan walaupun syahwat nggak batal. Dalam mazhab Syafi'i batal kan begitu. Walaupun nenek-nenek ente senggol ya. Senggol nenek-nenek batal nggak? Kulit sama kulit. Ya batal, mau nenek-nenek ya batal. Batal wudunya kita. Dalam mazhab Maliki enggak batal. Ya. Orang dalam tawaf kadang-kadang taglid mengikuti pendapat mazhab Malik dalam masalah wudunya di situ. Boleh nggak? Boleh. Nah, cuma harus mengikuti tata cara dalam mazhab Maliki. Bagaimana cara wudunya dalam mazhabnya? Ada perbedaan di situ. Dalam mazhab Maliki, adalah digosok-gosok wajib. Kalau kita kan sunnah digosok, betul. Ente guyur aja nggak jadi masalah, cukup. Digosok wajib. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, perbedaan dalam mazhab Maliki membasahkan rambut seluruhnya wajib. Kalau kita gini doang udah cukup ya. Walaupun hanya satu helai rambut udah cukup. Tapi dalam mazhab Maliki harus semuanya. Nah, yang pengen taglid mengikuti mazhab Maliki nggak jadi masalah, boleh. Nah, cuma tata cara wudunya diperhatikan, mengikuti mazhabnya mereka. Paham tuh? Nah, kalau talfik mencampur adukan, itu tata cara wudu Syafi'i nggak pakai dalam, rambutnya cuma gini doang. Tapi masalah pembatalan ikut mazhab. Ini talfik mencampur adukan nggak boleh di sini. Nah, sama juga dalam hal mengeluarkan zakat fitrah. Pengen yang pakai duit, yang ngikutin mazhab Malik gimana itu itu? Atau Hanafi gimana itu? Tadi tuh, kalau kurma berapa tuh? Ya, dia 3,5 kilo, hampir 4 kilo ada pendapat. Bayar 50. Nah, bayar 50. Itu beras 3,5 kilo. Tapi kalau kerja itu penghasilan itu Nah, cara terbaik gimana? Ya, karena masyarakat sudah kadung seperti ini, banyak ada pendapat ulama kita yang bilang ya disiapin aja deh beras, usahain musola ya, atau boleh sifatnya sehingga taukil kasih duit, bilang kepada panitia saya wakilkan kamu untuk memberikan saya beras, nanti kamu niatkan zakat fitrah saya ya, namanya disebut repot begitu ya. Yang lebih enak gimana siapin beras ini nih Di luar gitu. satu hengkel misalnya beras ini satu ya, bayangan ya. Makar mau begini tuh beli di sini tuh ya. Jadi beli di situ ya. Ya, siapin beras aja. Yang mau dagang ke sini nggak jadi masalah untuk buat dia. Ya, begitu. Jadi lebih enak, lebih menjaga. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau selain dengan putus balas kagak sah. Lagi betul. Nah, Mengenai ini tadi zakat gitu ya. Zakat. Di pemerintahan ini kan ada yang namanya bajis. Iya. Bajis. Nah, tiap pemerintahan itu dari tingkat provinsi sampai tingkat RT itu ada kupon bajis gitu. Warga masyarakat suruh ngisi bajis, dimintakan bajis, dia mau surat apapun bajis. Dia tidak melihat bahwa masyarakat tersebut mampu atau tidak. Itu sering ditekankan Iya. lurah. Makanya Itu gimana tuh? dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Karena mereka nggak bisa mungkin data-data fakir miskin dalam definisi mereka begitu, mungkin masalah kita termasuk semuanya banyak ya, mungkin begitu. Yang kedua, nah ini definisi disematkan pada masing-masing. Oh saya lastu mustahikan, bukan termasuk orang yang berhak, ya jangan terima, serahkan kepada yang lain. Kadang-kadang kita tergiur betul. Iya, cuma 50.000 misalnya, tergiur. Padahal bukan mustahik, jangan. Yang membayarnya deh, justru masyarakat dimintakan membayar tuh. Maksud membayar? Iya tuh. Bayar gimana? Dimintakan zakat dari pihak kelurahan ke masyarakat deh. Ini yang terjadi di